Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 481, beberapa teratai bercahaya mendarat di gunung raksasa. Aura yang luas dan mengesankan menyebar dari 6 sosok yang duduk di atas mereka menyebabkan 7 murid utama menjadi semakin hormat. Sebagai praktisi muda yang baru saja melangkah ke jalan utama, kultivasi, 6 orang sebelum mereka, yang sudah berada di tingkat Grandmaster, adalah tujuan yang akan mereka perjuangkan di masa depan. Kami dengan hormat menyapa Master Sekte dan Master Puncak. 7 dengan hormat membungkuk. Master Sekte King yang tersenyum saat dia menatap 7 orang ini, dan mengangguk setuju. Dengan lambaian lengan bajunya, 7 awan pelangi perlahan naik dari bawah kaki mereka dan mengangkatnya ke udara. Zhou Yuan dengan penasaran mengamati awan tempat dia berdiri. Tampaknya dibuat murni dari Genesis Ki, sementara kekuatan aneh bergejolak di dalamnya. 7 awan pelangi ini saya buat di waktu luang saya. Mereka dapat menerbangkan orang dengan kecepatan luar biasa yang dapat mengejar bulan dan bintang. Selain itu, mereka juga akan dapat melindungi Anda dari pukulan fatal sekali. Master Sekte King yang terkekeh dan berkata, "Hehe, biarkan itu menjadi hadiah kecil untuk kalian bertujuh, dan hadiah atas kerja keras kalian selama setahun terakhir." Zhou Yuan dan 6 lainnya sangat gembira. Kebahagiaan muncul di mata mereka saat mereka menatap awan pelangi di bawah kaki mereka. Tidak hanya mereka dapat melakukan perjalanan lebih cepat di masa depan, tetapi yang lebih penting, itu dapat memblokir pukulan fatal bagi mereka sekali, yang pada dasarnya mirip dengan memiliki harta pelindung. Meskipun itu mungkin hanya hadiah kecil dari Master Sekte King yang, bagi mereka, itu adalah harta penting yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Terima kasih Master Sekte, ke-7 orang itu membungkus sekali lagi sebagai ucapan terima kasih. Mereka tidak pernah menyangka akan menerima hadiah sebesar ini dengan begitu cepat. Master Sekte King yang tertawa, sebelum dia berkata, "Beberapa dari Anda adalah murid utama sebelumnya, sementara yang lain baru dipromosikan. Hadiah yang akan saya berikan selanjutnya tidak akan relevan dengan mantan murid utama, jadi Master Puncak Anda masing-masing akan memberimu hadiah lain nanti." Untuk kepala murid yang baru dipromosikan, dia berhenti, senyum tipis muncul di wajahnya ketika dia melihat tatapan mereka yang bersemangat. Sebelum dia berkata, "Kamu akan diberikan apa yang paling kamu inginkan." Apa yang paling mereka inginkan? 7 seni Changsuan tentu saja. Akankah kepala murid yang baru dipromosikan dengan baik hati melangkah maju? Setelah mendengar ini, Zhou Yuan segera mendorong awan pelangi ke depan. Di sampingnya, kepala murid puncak teratai salju, Su Yao, dan kepala murid puncak Hongya, Chen Ze, juga bergerak maju. Mereka juga murid utama yang baru dipromosikan. Tidak mudah untuk menggantikan murid utama di Sekte Changsuan, karena kepala murid yang baru dipromosikan akan menerima salah satu dari 7 seni Changsuan. Setelah teknik ini dipelajari, akan menjadi sangat menantang bagi orang lain untuk mengambil tempat murid utama. Untungnya, 7 seni Changsuan sangat sulit untuk dipelajari, dan banyak murid utama yang gagal mencapai tingkat dasar bahkan setelah 1 tahun berlatih. Oleh karena itu, strategi yang biasa dilakukan adalah menantang kepala murid saat ini sebelum dia berhasil mempelajari teknik tersebut. Kalau tidak, seseorang kemungkinan besar harus menunggu kepala murid lama menyelesaikan masa jabatan 3 tahun mereka dan pensiun dari posisi itu. Ini juga mengapa Su Yao dan Chen Ze berhasil. Mantan murid utama mereka telah gagal mempelajari seni Changsuan dalam masa jabatan 1 tahun mereka, memungkinkan Su Yao dan Chen Ze untuk menyusul. Master Puncak Teratai Salju Liu Lianyi dan Master Puncak Hongya Gu melihat ke arah Su Yao dan Chen Zu, sebelum membuat gerakan meraih saat 2 buku batu giok kuno muncul di tangan mereka. Buku giok perlahan melayang ke udara, melayang di depan duo Su Yao saat cahaya misterius berdenyut dari mereka. Mata Su Yao dan Chen Ze dipenuhi emosi saat mereka dengan hormat mengulurkan tangan gemetar untuk menerima buku-buku itu. Masing-masing buku ini berisi salah satu dari 7 seni Changsuan yang terkenal. Master Sekte King yang melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Karena Puncak Saint Genesis tidak memiliki Master Puncak, aku adalah orang yang telah menjaga Omega Saint Spirit Art, yang akan aku berikan kepadamu hari ini." Sebuah buku giok sederhana muncul di tangannya, sebelum melayang ke arah Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan hormat menerimanya. Sensasi dingin memasuki tangannya, tetapi hatinya mendidih karena kegembiraan. Ini adalah teknik Genesis tingkat tinggi, teknik Genesis tingkat tertinggi yang pernah dia dapat. "Terima kasih Master Sekte." Sekte Master King yang mengangguk. Sebelum dia memperingatkan,
Kalian semua harus bekerja keras dalam berlatih 7 seni Changsuan. Jika Anda gagal menguasainya setelah 1 tahun, dan posisi Anda diambil oleh murid lain, harap diingat bahwa buku ini akan diambil kembali. Semua orang dengan sungguh-sungguh mengangguk mengakui. Seharusnya sudah berakhir setelah memberi mereka 7 seni Changsuan. Namun, Master Sekte King yang terdiam sesaat, sebelum dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, sebagai murid utama dari puncak Saint Genesis, kamu harus memasuki puncak utama yang tersegel dan berusaha untuk membuka segelnya." Zhou Yuan tiba-tiba tersentak, itu akhirnya di sini. Namun, sebelum dia bisa menjawab, suara tenang tiba-tiba terdengar, "Master Sekte, semua murid utama puncak Saint Genesis sebelumnya telah gagal membuka segel puncak utama, dan kemungkinannya juga tidak akan berubah untuk saat ini. Puncak Saint Genesis adalah tempat yang paling dicintai Patriark, dan tidak boleh dibiarkan membusuk seperti ini. Saya mengusulkan agar ketujuh murid utama masuk ke puncak Saint Genesis dengan harapan jumlah mereka akhirnya akan memungkinkan kita untuk berhasil membuka segel puncak." Mata Zhou Yuan sedikit menyusut. Dia mengangkat kepalanya, dan menemukan bahwa Master Puncak Ling Jun yang berbicara. Wajah tampan Master Puncak Ling Jun tenang, matanya hanya menatap Master Sekte King Yang, bahkan tidak melirik Zhou Yuan. Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan Master Puncak Ling Jun untuk membuat saran seperti itu. Master Puncak Lianyi melirik Master Puncak Ling Jun dan berkata, "Kamu tampaknya sangat peduli dengan puncak Saint Genesis." Master Puncak Ling Jun dengan acuh tak acuh menjawab, "Puncak Saint Genesis adalah tempat Patriark menghabiskan sebagian besar waktunya saat itu, sementara juga satu-satunya tempat yang dipertahankan setelah kematiannya. Ada petunjuk tertentu yang perlu kita temukan di dalamnya. Termasuk, stempel Changsuan Saint." 3 kata terakhir menyebabkan puncak gunung terdiam. Tekanan yang tak terlukiskan sepertinya melanda tempat itu, menyebabkan jantung seseorang berdetak lebih kencang. Ekspresi Master Sekte King yang juga berubah serius. "Stempel suci Changsuan terlalu penting. Jika sekali lagi dipegang oleh Sekte Changsuan kita tidak perlu lagi takut pada istana suci, dan bahkan akan dapat membuat mereka membayar apa yang mereka lakukan saat itu." Master Puncak Ling Jun perlahan berkata, "Jika artefak ilahi seperti itu jatuh ke tangan istana suci, Master istana mereka akan menjadi Master Surga Changsuan surga yang baru, dan menggunakan kekuatan maha kuasa dari tanah ini. Ketika itu terjadi, miliaran penduduknya akan menjadi budak dari ras suci. Oleh karena itu kita perlu membuka kembali puncak utama puncak Saint Genesis sesegera mungkin, dan memastikan apakah Cap Changsuan Saint ada di suatu tempat di dalam." Di hadapan kata-kata Master Puncak Ling Jun, bahkan Master Puncak Lianyi tidak mengatakan apa-apa. Master Puncak Lei Jun berkata dengan suara yang dalam dan serak, kata-katanya masuk akal. Master Sekte King yang terdiam saat dia melihat ke arah Master Puncak lainnya. Tak satu pun dari mereka mengajukan keberatan, karena hal ini memang terlalu penting. Stempel suci Changsuan adalah harta tertinggi surga Changsuan. Namun, Zhou Yuan mulai panik di dalam seolah hatinya terbakar. Dia yakin bahwa stempel suci Changsuan tidak ada di puncak Saint Genesis, hanya ada rune suci Changsuan yang bersembunyi di suatu tempat di dalam. Tapi dia jelas tidak bisa mengungkapkan informasi ini. Jika ketujuh murid utama benar-benar diizinkan masuk, bahkan jika dia berhasil menemukan rune suci, itu pasti akan menimbulkan semacam gangguan yang kemungkinan besar akan ditemukan oleh yang lain. Apa yang bisa dia lakukan ketika itu terjadi? Jika Sekte Changsuan benar-benar bersatu, dia akan baik-baik saja dengan mundur selangkah, dan menyerah demi kebaikan yang lebih besar. Tapi Patriark Changsuan telah memperingatkannya untuk ekstra hati-hati di Sekte Changsuan, dan tidak membiarkan rune suci ditemukan oleh orang lain. Namun, 6 hegemon saat ini sedang mendiskusikan topik tersebut, dan seorang murid utama seperti dirinya jelas tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, jika dia menunjukkan terlalu banyak kecemasan, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan pada dirinya sendiri. Sementara Zhou Yuan khawatir di dalam, dan mencoba membuat rencana, suara tua tiba-tiba terdengar di puncak gunung, dengan paksa memasukkan dirinya ke dalam diskusi antara 6 hegemoni. Aturan puncak Saint Genesis secara pribadi ditetapkan oleh Master saat itu. Jika Anda bersikeras untuk mencoba menghindarinya, satu-satunya jalan yang dapat Anda ambil adalah melewati mayat saya. Suara tiba-tiba ini membuat semua orang khawatir karena mereka dengan cepat mengangkat kepala. Selanjutnya, mereka melihat seorang lelaki tua berpakaian sederhana memegang sapu di tangannya, yang entah bagaimana muncul di puncak gunung pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata keruh dengan dingin menatap Master Sekte King Yang dan yang lainnya.
itu adalah penjaga puncak Saint Genesis, Suan Tua yang terhormat. Bab 482, semua orang terpana dengan penampilan Suan Tua di puncak gunung. Tidak ada yang menyangka orang yang selalu hanya ditemukan di pegunungan dalam puncak Saint Genesis muncul di sini hari ini. Hehe, sangat jarang Suan Tua muncul. Master Sekte King yang terkekeh saat dia menangkupkan tinjunya ke arah Suan Tua. Meskipun Suan Tua adalah pelayan tua Patriark Changsuan, bahkan murid langsung seperti mereka tidak menghabiskan banyak waktu di sisi guru mereka seperti dia. Oleh karena itu, bahkan Master Sekte King yang memandang Suan Tua sebagai sesepuh yang terhormat. Dengan pengecualian Master Puncak Lei Jun, yang lain juga menangkupkan tinju mereka sebagai salam. Tetua Suan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu semua basa-basi ini, sehubungan dengan masalah 7 murid utama yang memasuki puncak Saint Genesis, saya tidak akan pernah menyetujuinya. Master Sekte King yang tersenyum tak berdaya, jelas tidak terkejut dengan tanggapan Suan Tua. Dia ini terkenal keras kepala dan tidak fleksibel. Aturan puncak Saint Genesis ditetapkan oleh Patriark Changsuan sejak lama, dan Suan Tua memperlakukan semua aturan guru sebagai keputusan ilahi. Master Puncak Ling Jun dengan tenang berkata, Suan Tua, bukankah lebih baik bagi kita untuk membuka kembali puncak Saint Genesis sesegera mungkin? Bukannya Anda tidak menyadari berapa kali murid utama puncak Saint Genesis telah gagal selama bertahun-tahun? Suan Tua menginjak tanah beberapa kali dengan sapunya dan berkata, saya hanya tahu bahwa aturan yang ditetapkan oleh guru tidak dapat dilanggar. Master Sekte King yang menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin murid seperti kita berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh guru? Namun, ada arus bawah tertentu yang mengkhawatirkan di surga Changsuan saat ini, dan meskipun Sekte Changsuan kita masih merupakan salah satu dari 6 sekte hegemon, Istana Suci selalu mengawasi kita dengan ketat, sementara ras suci yang bahkan lebih berbahaya juga secara diam-diam membantu mereka, untuk mencegah ras suci mencampuri urusan surga Changsuan kita perlu menguasai stempel suci Changsuan. Pandangan dingin muncul di wajah cantik Master Puncak Lianyi saat dia berkata, dan jika Cape Changsuan Sein menjadi milik kita lagi, kita akan dapat membuat Istana Suci membayar apa yang mereka lakukan kepada guru saat itu. Meskipun ras suci yang akhirnya melakukan perbuatan itu, jika bukan karena anjing-anjing Istana Suci itu, bagaimana ras suci bahkan bisa ikut campur dengan surga Changsuan? Kebencian muncul di mata para Master Puncak lainnya. Suan Tua terdiam. Master Puncak Penjara Petir Lei Jun berkata dengan suara rendah, Suan Tua, untuk membalaskan dendam Changsuan, kita perlu menemukan petunjuk keberadaan stempel suci Changsuan. Jika kita membiarkannya jatuh ke tangan Istana Suci, surga Changsuan kemungkinan besar akan segera diserang oleh ras suci. Di Sekte Changsuan, hanya Master Puncak Lei Jun yang setua Suan Tua, yang satu adalah pelayan tua Patriark Changsuan, sedangkan yang lainnya adalah seorang teman lama yang mengenalnya sejak awal. Master Puncak Ling Jun dengan samar mengangguk dan berkata, saya harap Suan Tua akan dapat memberi kami dukungan. Suan Tua terdiam. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Zhou Yuan, saat dia perlahan berkata, beri murid puncak Saint Genesis satu kesempatan lagi. Jika mereka gagal membuka segel puncak utama lagi tahun ini, saya akan mengizinkan murid dari ketujuh puncak untuk mencoba bersama tahun depan. Master Puncak Ling Jun sedikit mengernyit, mengapa kamu harus menunda ini selama 1 tahun lagi? Tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu Zhou Yuan saat dia berkata, meskipun puncak Saint Genesis menghasilkan kepala murid yang cukup bagus tahun ini, tidak akan mudah bagi seseorang dengan kekuatannya untuk membuka kembali puncak utama. Suan Tua seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun berapa banyak kali mereka gagal di masa lalu. Suan Tua menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, ini adalah konsesi terakhir saya. Jika Anda tidak setuju, saya tidak akan mengizinkan murid manapun dari puncak lain untuk memasuki puncak utama puncak Saint Genesis. Segel di puncak utama telah ditempatkan oleh Patriark Changsuan, dan Suan Tua adalah satu-satunya yang memiliki pemahaman tentang itu. Bahkan Master Sekte King yang akan sulit ditekan untuk memecahkan segel kecuali dia menggunakan kekuatan kasar untuk menghancurkan seluruh puncak Saint Genesis. Master Sekte King yang berpikir sejenak, pada akhirnya, dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Master Puncak Ling Jun, yang masih ingin mencoba dan membujuk Suan Tua, dan berkata, karena itu adalah keputusan Suan Tua, kami tentu saja tidak keberatan. Kami akan memberikan puncak Saint Genesis satu kesempatan lagi tahun ini. Jika mereka gagal lagi, para murid dari ketujuh puncak akan masuk tahun depan dan mencobanya. Master Puncak lainnya mengangguk setelah mendengar ini, sepakat. Master Puncak Ling Jun tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tatapannya yang acuh tak acuh menyapu Zhou Yuan,
Sebelum menembak ke arah Xuan Tua, apa yang kamu lakukan tidak berguna. Puncak Saint Genesis telah jatuh terlalu banyak, dan perlu dibangun kembali dari bawah ke atas. Dua faksi yang tersisa tidak ada harapan dan hanya bisa bertahan. Mereka hanya membuang-buang waktu dan kesempatan, jadi kamu harus berhenti berusaha memberi mereka pertimbangan. Mengirim murid dari ketujuh puncak di puncak utama puncak Saint Genesis tidak diragukan lagi akan sama dengan menyatakan murid puncak Saint Genesis tidak berguna, dan bahkan tidak dapat membuka kembali puncak mereka. Ini secara alami akan menyebabkan dua faksi dari puncak Saint Genesis kehilangan muka. Xuan Tua mendengus dingin, itu adalah murid dari dua faksi, tidak berguna, yang sama yang menghancurkan murid puncak Sword Cometmu. Master puncak Ling Jun mengerutkan kening. Master Sekte King yang melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka saat dia berkata, karena kita sudah memutuskan, tidak akan ada diskusi lebih lanjut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah murid Sekte Changsuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, saat suaranya yang kuat menggelegar di seluruh negeri. Pemilihan murid utama secara resmi berakhir, murid yang tak terhitung jumlahnya melepaskan sorakan yang sedikit tidak puas seolah-olah mereka masih haus akan aksi lebih lanjut. Pilihan murid utama jauh lebih menakjubkan dari yang mereka duga. Master Sekte King yang memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata, karena Xuan Tua bersikeras, Anda harus mewakili puncak Saint Genesis untuk upaya terakhir membuka segel puncak utama 3 hari kemudian. Aku berdoa untuk kesuksesanmu. Membuka kembali puncak Saint Genesis akan memungkinkan Sekte Changsuan kita kembali ke kapasitas penuh 7 puncaknya. Zhou Yuan menghela nafas lega di dalam, saat hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Xuan Tua. Jika bukan karena campur tangannya, 6 hegemon kemungkinan besar akan memutuskan untuk mengirim ke-7 murid utama ke puncak utama. Jika itu terjadi, tidak diragukan lagi akan menjadi jauh lebih sulit baginya untuk mencari Saint Rune kedua. Dia tidak bisa memastikan tidak akan ada mata-mata di antara para murid utama. Murid pasti akan melakukan yang terbaik. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya. Itu bukan hanya untuk Saint Rune kedua. Zhou Yuan akan melakukan segala daya untuk menjaga wajah faksi mereka. Kalau tidak, jika mereka akhirnya meminjam bantuan para murid dari puncak lain, tidak ada dari mereka yang bisa mengangkat kepala lagi di Sekte Changsuan. Master Sekte King yang mengangguk, setelah percakapan singkat dengan Xuan Tua, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melayang ke langit. Master puncak lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, puncak gunung menjadi agak kosong. Di bawah matahari terbenam, seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, saat para murid dari berbagai puncak kembali ke tempat tinggal mereka. Meskipun sudah berakhir, suasana kegembiraan jelas akan bertahan untuk beberapa waktu, membuat seluruh Sekte Changsuan dalam suasana yang agak meriah. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, memandang ke arah Xuan Tua dan menangkupkan tinjunya. Anda berhak mendapatkan bagian besar terima kasih kami karena telah membantu melestarikan wajah puncak Saint Genesis kita. Xuan Tua melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya bisa menundanya untuk sementara waktu. Puncak Saint Genesis telah disegel terlalu lama. Matanya yang keruh menatap Zhou Yuan saat dia perlahan berkata, dalam 3 hari, apakah puncak Saint Genesis akan dibuka kembali atau tidak akan bergantung padamu. Jika kamu gagal, seperti yang dikatakan Ling Jun sebelumnya, puncak Saint Genesis harus dihancurkan dan kemudian dibangun kembali dari awal. Bab 483, meskipun pemilihan murid utama telah berakhir, gelombang yang dihasilkan terus menerpa Sekte Changsuan, memandikannya dengan perasaan senang sesudahnya. Bagian paling mengejutkan dari pemilihan murid utama tidak diragukan lagi adalah kuda super hitam dari puncak Saint Genesis, Zhou Yuan. Pada awal pemilihan murid utama, tidak seorang pun akan membayangkan bahwa seorang murid baru, yang baru bergabung setahun yang lalu, akan meraih pencapaian pertempuran yang menakjubkan selama pemilihan dengan cara yang begitu berani dan sengit. Dari murid biasa menjadi murid utama dalam setahun, ini adalah kecepatan yang tidak diragukan lagi memecahkan semua rekor masa lalu sekte tersebut. Melalui pertempuran ini, Zhou Yuan benar-benar menjadi sosok terkenal dan berpengaruh di Sekte Changsuan. Akhir dari pertarungan hebat membuat murid-murid Sentai Yuan dalam ekstasi liar. Seluruh hiruk-pikuk itu telah meningkatkan reputasi faksi mereka, dan sudah sangat lama sejak mereka menjadi pusat perhatian seperti ini. Demikian juga dengan dadakan, Sen Wancin telah dengan berani memesan seluruh rumah 100 haruman gunung bagian dalam dengan lambaian tangannya, dan mengundang semua muridnya untuk mengambil bagian dalam perayaan itu. Sen Wancin juga dengan hati-hati memastikan untuk mengundang murid-murid Lusong. Lagi pula, kedua faksi mereka memiliki cara berbicara berada di tim yang sama selama pemilihan murid utama.
Meskipun tujuan awal aliansi telah berakhir dengan kegagalan, hal itu tidak diragukan lagi membuat kedua faksi semakin dekat. Sehubungan dengan undangan Shen Wanqin, murid-murid Lu Song awalnya agak ragu-ragu. Pada akhirnya, tetua Lu Song harus angkat bicara agar mereka menerimanya. Penatua Lu Song jelas menunjukkan niat baik terhadap faksi Shen Taiyuan yang sekarang sedang naik daun. Oleh karena itu, pesta akbar semakin megah dengan penambahan murid Lu Hong. Rumah 100 W Haruman, murid-murid dari dua faksi berkumpul bersama, menciptakan kemeriahan tak berujung di tengah suasana yang hidup. Duduk di meja besar di tengah, sosok Zhou Yuan mirip dengan bulan yang dikelilingi oleh bintang. Yao Yao duduk di sampingnya dengan tuntun di pangkuannya saat ia dengan lahap melahap semua makanan lezat di atas meja. Banyak murid sudah terbiasa dengan nafsu makan tuntun yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, semua orang dengan riang makan dan minum tanpa mengganggunya. Karena siapapun yang berani mengulurkan tangan ke arahnya akan bertemu dengan tuntun yang ganas dan menunjukkan taring. Meskipun penampilan mengancam dalam bentuk mini itu malah membuatnya semakin imut. Sebagai bintang acara, Zhou Yuan tentu saja adalah yang paling sibuk. Namun, dia juga mengerti betapa bersemangatnya para murid, dan tidak menolak siapapun yang ingin mengajaknya, membuat suasana semakin hidup. Di sisi lain, Yao Yao pada dasarnya mengabaikan semua orang, yang tampaknya ada di ruangnya sendiri saat dia dengan santai minum dari cangkir anggur kecilnya. Tidak ada yang berani mengganggunya juga. Lagi pula tidak ada satu jiwa pun di puncak Saint Genesis yang tidak mengetahui status khususnya. Meskipun dia bukan terpilih, dia tidak lebih lemah dari mereka. Jika dia mengambil bagian dalam pemilihan murid utama, tidak ada yang meragukan bahwa dia akan memenangkan semuanya. Setelah cukup banyak alkohol yang dikonsumsi, Lu Yan tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang cantik agak memerah karena terlalu banyak minum. Dia menatap lurus ke arah Zhou Yuan dan berkata dengan cercaan mabuk, "Zhou Yuan, kamu dulu cukup merusak pemandangan bagiku. Tapi sekarang aku menyadari bahwa akulah, Lu Yan, yang buta. Kami sebagian besar harus berterima kasih padamu menjaga martabat terakhir puncak Saint Genesis kita. Jadi mohon terima sulang ini sebagai permintaan maaf dari saya." Saat dia selesai, mangkuk besar di tangannya jatuh dalam sekali teguk. Beberapa alkohol tumpah, mengalir ke lehernya dan sedikit membasahi pakaiannya. Namun, keberanian dan keterbukaannya menuai serangkaian sorakan. Zhou Yuan merasa sedikit canggung. Pada akhirnya, dia hanya bisa tertawa kecil sambil mengangkat semangkuk alkohol dan menuangkan isinya ke tenggorokannya. Lu Yan selalu mengkritiknya, terus-menerus menyatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk ini dan itu. Memang ada saat-saat ketika dia sedikit terganggu olehnya, dan dia akhirnya memilih untuk menjaga jarak dengan hormat. Meskipun demikian, sejujurnya tidak ada banyak dendam di antara mereka. Zhou Yuan memandang ke arah murid-murid lain dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kita semua adalah murid dari puncak Saint Genesis, dan meskipun kadang-kadang kita bersaing, kita lebih sering bersatu. Saya berharap puncak Saint Genesis akan dapat memperoleh kembali kejayaannya di masa depan." Murid-murid dari dua faksi menghentikan tawa dan kegembiraan mereka, saat semua orang mengangkat cangkir mereka ke udara sebelum menenggaknya sekaligus. Tatapan yang memandang ke arah Zhou Yuan sedikit lebih hormat dari sebelumnya. Zhou Yuan sekarang adalah murid utama dari puncak Saint Genesis mereka, dan statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. "Hehe, kata-kata yang sombong, kamu benar-benar bodoh." Tawa sedingin es tiba-tiba terdengar pada saat ini. Kemarahan muncul di wajah para murid ketika mereka bangkit dan bertanya, "Siapa?" Namun, mereka dijawab oleh tekanan Genesis Ki yang kuat. Tekanan menyapu mereka seperti laut, menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis saat mereka dipaksa kembali ke tempat duduk mereka. Suara langkah kaki terdengar dari tangga saat sekelompok orang berjalan perlahan. Yang paling depan adalah yang terpilih dari puncak Sword Comet, Zhao Zu. Sementara beberapa murid puncak Sword Comet mengikuti di belakangnya, menatap kerumunan dengan sikap tidak bersahabat. Ekspresi para murid puncak Saint Genesis tidak bisa tidak berubah saat melihat Zhao Zu saat mereka buru-buru menelan kutukan yang muncul di mulut mereka. Sebagai salah satu dari 10 orang terpilih, status dan kekuatan Zhao Zu jelas jauh melebihi murid biasa seperti mereka. Zhou Yuan sedikit mengernyit ketika dia melihat Zhao Zu dan berkata, "Saya ingat bahwa kami telah memesan rumah 100 W Haruman untuk malam ini." Sudut mulut Zhao Zu meringkuk menjadi seringai. Sementara seorang murid puncak Sword Comet di belakang mencibir, sebelum dia dengan mengejek berkata, "Kepala murid Zhou Yuan, apakah Anda tidak tahu bahwa lantai atas rumah 100 W Haruman secara eksklusif dipesan oleh Chosens? Anda mungkin bisa memesan semuanya di bawah. Tapi apa menurutmu kamu bisa memesan bahkan lantai paling atas?"
Murid puncak Sword Comet lainnya terkikik dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak puncak Saint Genesis memiliki terpilih, wajar saja jika mereka tidak mengetahui hal-hal seperti itu. Murid-murid lainnya tertawa terbahak-bahak, ekspresi jelek muncul pada murid-murid dari dua faksi di bawah, tetapi tidak ada yang berani membalas karena kehadiran Zhao Zu, menyebabkan suasana menjadi agak mencekik. Kelopak mata Zhou Yuan turun sedikit ketika dia berkata, Kakak Zhao Zu, saya pernah mendengar bahwa karena faksi tetua Lu Hong gagal mendapatkan posisi kepala murid, puncak Sword Comet akan kehilangan cukup banyak sumber daya kultivasi. Apakah ini benar? Ekspresi Zhao Zu segera berubah kaku. Saat dia menatap Zhou Yuan dengan tatapan dingin, dia secara alami menyadari masalah ini, yang dipandang oleh seluruh puncak Sword Comet sebagai penghinaan besar. Alasan utama mengapa dia muncul di sini juga untuk melepaskan sebagian dari rasa frustrasinya. Zhao Zu dengan dingin berkata, adik Zhou Yuan, bola Anda tampaknya luar biasa besar. Anda mengetahui masalah ini namun Anda masih berani mencoba dan memasukkan tangan Anda. Zhou Yuan menyeringai dan menjawab, kami juga dari puncak Saint Genesis, jadi bukankah itu juga melibatkan kami? Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat melanjutkan dan mengajukan petisi kepada Master Sekte untuk mencabut hak kami atas bagian itu. Bocah berlidah tajam, mata Zhao Zu menjadi sedingin es. Matanya menyapu tempat itu, tetapi tidak ada murid yang berani menatap matanya. Pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengejek dengan mencibir, beberapa anak anjing dan anak kucing seperti Anda berani berbicara tentang mengembalikan puncak Saint Genesis ke kejayaannya sebelumnya. Ini adalah lelucon abad ini. Aku tidak percaya seorang murid utama bahkan menjamin perayaan seperti itu. Aku merasa bahwa puncak Saint Genesis Anda pertama-tama harus memikirkan bagaimana membuat diri Anda terpilih. Setelah bertahun-tahun, Chosens pada dasarnya punah di puncak Saint Genesis Anda. Kata-katanya yang kasar menyebabkan ekspresi banyak murid berubah menjadi hijau baja karena marah. Luyan membanting telapak tangannya ke atas meja, diambang meletus, tetapi dengan cepat ditahan oleh murid lain di sampingnya. Zhao Zu tertawa mengejek ketika mendengar ini. Sebelum menuju pintu keluar, dia ingin sekali melihat apakah ada orang yang masih ingin merayakan setelah bencana seperti itu. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia menatap punggungnya. Saat dia hendak berbicara, suara yang jernih seperti mata air pegunungan, tapi dingin, namun indah terdengar dari samping. Apakah terpilih? Benar-benar luar biasa. Setiap tatapan di rumah 100 W Haruman berkumpul menuju tempat ini saat langkah kaki Zhao Zu terhenti perlahan. Dia menoleh, tatapannya akhirnya berhenti pada sosok anggun dan cantik di samping Zhou Yuan. Bab 484, di dalam rumah 100 W Haruman, banyak tatapan dilemparkan ke sisi Yao Yao, yang saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak melihat Zhao Zu, hanya terus menatap riak di dalam cangkir di tangannya. Mata Zhao Zu sedikit menyipit saat dia menatap Yao Yao. Dia secara alami telah mendengar tentang reputasi uniknya di Sekte Changsuan. Keindahan dunia lain ini dikenal sebagai terpilih di luar 10 terpilih besar. Namun, dia belum pernah melawannya sebelumnya, dan tentu saja agak ragu dengan rumor semacam itu. Menurutnya, ketenaran Yao Yao kemungkinan besar berasal dari penampilannya yang cantik. Lagi pula, siapapun akan menyanyikan pujian dan menyanjung seseorang yang begitu cantik. Oh, apakah saudari junior merasa bahwa terpilihnya Sekte Changsuan kita bukanlah hal yang luar biasa? Kata Zhao Zu dengan sikap begitu saja. Namun, kata-katanya cukup kejam, menyiratkan bahwa Yao Yao mengkritik semua Chosens. Yao Yao mengangkat matanya yang cerah dan menjawab, aku tidak yakin dengan yang lain, tapi aku benar-benar meremehkanmu. Ekspresi Zhao Zu menjadi gelap, secara terbuka dipandang rendah oleh seorang gadis di depan begitu banyak orang benar-benar menekan tombolnya. Di dalam gedung, para murid lainnya saling memandang, tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, satu-satunya di sini yang berani mengatakan hal seperti itu kepada Zhao Zu adalah Yao Yao. Bualan yang tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu benar-benar seseorang yang patut diperhatikan hanya karena beberapa orang telah menyanjungmu? Zhao Zu menatap Yao Yao dengan mata sedingin ujung pisau, sementara Genesis Ki yang tajam dan kuat perlahan berputar di sekelilingnya. Saat melihat ini, ekspresi banyak murid dari dua faksi berubah, ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tidak bisa mengumpulkan banyak keberanian di hadapan seorang terpilih. Shen Wancin buru-buru berjalan dengan senyum lebar saat dia berkata, tolong kakak senior Zhao Zu, tidak perlu terlalu marah, seorang terpilih yang hebat sepertimu seharusnya tidak menurunkan dirimu untuk bertengkar dengan murid biasa seperti kami. Bagaimana kalau aku minta maaf dengan minuman?
Dia menawarkan cangkirnya dengan sikap sopan dan rendah hati. Namun, Zhao Zu hanya memberinya tatapan dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, aliran Genesis Qi menyapu dan mengirim Shen Wanqin terbang ke meja dan memecahkannya. Zhao Zu dengan dingin berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir orang sepertimu memiliki kualifikasi untuk minum denganku?" Zhao Zu, mata Zhou Yuan membelalak marah saat kuas Yuan surgawi muncul di tangannya. Zhao Zu dengan bercanda berkata ketika dia melihat ini, "Oh, apakah murid utama dari puncak Saint Genesis berencana untuk menantangku?" Zhou Yuan perlahan berkata, "Saya cukup tertarik untuk mengetahui betapa hebatnya sekte terpilih itu. Kebetulan kakak laki-laki Zhao Zu berada di peringkat terakhir di antara mereka, dan mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Anda." Mata Zhao Zu sedingin es. "Silakan dan coba." Zhou Yuan mencengkeram kuas dengan erat. Saat dia hendak bergerak, sebuah tangan yang ramping terulur dari samping. Dia menoleh, dan melihat Yao Yao mengirim pandangan acuh tak acuh padanya. "Kamu sudah cukup pamer hari ini. Apakah kamu masih berencana untuk merebut momen ini juga?" Zhou Yuan membeku sesaat, sebelum dia memutar matanya tanpa daya. Dia tahu bahwa peluangnya melawan Zhao Zu sangat buruk, tetapi itu tidak akan terlalu memalukan selama dia tidak dikalahkan terlalu cepat. Namun, tampaknya Yao Yao tidak berniat membiarkannya bertarung. "Oh, apakah kalian bertukar?" Bibir Zhao Zu meringkuk mengejek saat melihat Yao Yao menghentikan Zhou Yuan. "Tidak masalah, aku siap bermain apapun permainan yang kalian berdua pikirkan." Namun, Yao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berduel denganku, dan aku juga tidak tertarik untuk mempermainkanmu." Ekspresi Zhao Zu tiba-tiba menjadi gelap. Tatapannya menyapu bangunan saat dia dengan jijik berkata, "Apakah ada orang lain di sini selain kamu yang berani berdiri di hadapanku?" Para murid dari dua faksi tampak mundur. Bahkan Luyan, Zhao Tai dan Zhang Yan tidak berani menantang Zhao Zu meskipun mereka sangat marah. Dia adalah terpilih, seseorang yang jauh lebih kuat dari orang-orang seperti Yuan Hong. Yao Yao tidak memperhatikan Zhao Zu. Dia hanya mengulurkan tangannya, saat jari-jarinya yang ramping menerkam Tuntun yang masih makan dengan rakus, yang tubuh kecilnya hampir tertutup sepenuhnya oleh piring raksasa, dan mengambilnya. "Jika kamu bisa mengalahkannya, kamu mungkin memiliki kualifikasi untuk melawan orang lain." Potongan-potongan daging terlihat di sekitar mulut Tuntun saat diangkat di tengkuknya. Ada pandangan tidak bersalah di mata hitamnya saat ia berjuang sedikit untuk sesaat. Kaki pendeknya yang gemuk menendang-nendang di udara, jelas tidak senang karena Yao Yao telah mengganggu makanannya. Banyak murid di sekitarnya tercengang, jelas tidak menyangka bahwa Yao Yao akan mengirim Tuntun untuk menangani Zhao Zu. Zhao Zu juga tercengang, tapi wajahnya segera berubah menjadi hijau marah. "Kamu berani mengejekku, dari apa yang bisa dilihatnya?" Yao Yao tidak diragukan lagi mempermalukannya dengan mengirimkan seekor binatang kecil untuk melawannya. Namun, Yao Yao tetap tidak menyadarinya. Dia mengangkat Tuntun setinggi mata saat dia berkata, "Jika kamu tidak bisa menenangkannya, kamu tidak perlu makan lagi." Setelah selesai, dia melempar Tuntun yang tercengang ke arah Zhao Zu. Kemarahan membara di mata Zhao Zu saat dia tertawa keras karena marah. "Baik, karena kamu tidak mengerti apa yang baik untukmu, aku akan memotong bajingan kecil ini menjadi daging cincang." Dia membuat gerakan meraih, dan Genesis Qi yang kuat berkumpul ke arahnya, berubah menjadi pedang sepanjang beberapa kaki yang berdenyut dengan pedang Qi yang mengerikan. Dengan swoosh, dia tanpa ampun meretas ke arah Tuntun yang masih terbang. Suara menusuk dari angin kencang terdengar. Tuntun akhirnya kembali sadar saat ini. Namun, dia tidak mempedulikan serangan Zhao Zu. Tubuhnya yang mungil meringkuk saat mengingat kata-kata yang baru saja dikatakan Yao Yao. Tidak disangka dia akan menggunakan ancaman pada tingkat yang mengerikan dengan melarangnya makan. Dengan demikian, raungan marah segera terdengar dari tenggorokan Tuntun saat tubuh mungilnya mulai mengembang. Aura menakutkan dan ganas yang tak terlukiskan meletus, menyelimuti seluruh bangunan. Ekspresi para murid di sekitarnya langsung berubah. Seseorang hanya bisa menyaksikan makhluk raksasa misterius muncul dari cahaya keemasan yang gelap, sementara kaki bersisik raksasa dengan kejam mengayunkan pedang. Cakar raksasa itu langsung merobek pedang itu seolah-olah itu adalah kertas yang rapuh. Raungan menggelegar mengguncang seluruh rumah 100 Haruman. Setelah menghancurkan pedangnya, binatang raksasa itu menyerbu ke arah Zhao Zu di bawah tatapannya yang ngeri. Itu muncul di depannya dalam sekejap, dan melepaskan raungan yang menggelegar. Cahaya hitam berputar-putar di sekitar cakar raksasa saat tanpa ampun diayunkan dari atas.
Mata Zhao Zu dengan keras menyusut saat perasaan bahaya yang tak terlukiskan muncul di dalam hatinya. Genesis Ki di tubuhnya dimuntahkan tanpa syarat pada saat ini. Saat 5 jarinya diluruskan menjadi tangan pisau, Genesis Ki menyatu ke arah ujung jarinya, menciptakan bilah yang sangat tajam. Tangannya dipotong seperti kapak, menggunakan serangan sebagai pertahanan. Jika terkena serangan memotong ini, bahkan seseorang seperti Yuan Hong akan terluka parah. Di tengah tatapan kaget dan ketakutan dari banyak penonton, cakar binatang dan tangan pisau bertabrakan dengan kuat, menyebabkan gelombang kejut yang merusak menyapu keluar. Bagian dalam seluruh rumah 100 W Haruman segera berubah menjadi berantakan. Kerumunan dengan cepat melihat ke atas. Ketika pupil mereka menyusut dengan keras, mereka melihat sosok Zhao Zu terlempar seperti boneka kain. Dia dikirim terbang keluar gedung, sebelum mendarat di tanah. Pendaratannya menghancurkan tanah di sekitarnya. Darah muncul di tangannya, menetes dari ujung jarinya. Ada ekspresi muram di wajah Zhao Zu saat dia melihat darah jatuh dari tangannya saat diam. Seolah terkejut dengan hasil ini, dia jelas tidak menyangka akan disakiti oleh binatang buas. Itu benar-benar sunyi baik di dalam maupun di luar rumah 100 W Haruman. Murid-murid puncak Sword Comet merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka saat melihat pemandangan ini. Ketidakpercayaan membanjiri mata mereka. Seorang terpilih dari puncak Sword Comet telah dilukai oleh makhluk kecil yang hanya tahu cara makan. Para murid dari kedua faksi puncak Saint Genesis juga tertegun. Memikirkan Tuntun, yang tidak melakukan apa-apa selain makan dan makan, akan menjadi keberadaan yang begitu menakutkan. Setelah mengirim Zhao Zu terbang dengan sapuan, Tuntun dengan cepat menyusut saat berbalik dan melesat kembali ke meja. Itu tergeletak di atas meja, mengabaikan orang lain, sambil terus makan. Yao Yao mengangkat matanya yang cerah yang tampak mirip dengan danau beku saat dia menatap Zhao Zu yang berwajah muram dan dengan santai berkata, "Apa yang luar biasa tentang terpilih sepertimu jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Tuntun? Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan?" Ekspresi Zhao Zu dengan cepat berubah, merasa sangat cemberut di dalam hingga dia hampir muntah darah. Dia awalnya berencana mengintimidasi para murid puncak Saint Genesis dan menurunkan moral mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia malah akan menderita di tangan binatang buas? Tatapan aneh yang diarahkan padanya menyebabkan kemarahan di dalam semakin membara. Tidak mungkin dia bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mengirim tatapan dingin ke arah Zhou Yuan, sebelum berbalik untuk pergi dengan lambaian lengan bajunya. Namun, sosoknya tampak sedikit menyesal. Setelah melihat Zhao Zu pergi dengan kekalahan, para murid puncak Sword Comet buru-buru mengikuti dengan ekspresi jelek. Setelah kepergian mereka, para murid di rumah 100 W Haruman bersorak-sorai, saat mereka memandang ke arah Yao Yao dengan lebih hormat dari sebelumnya. Demikian pula, ada lebih banyak keheranan di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Tuntun di atas meja, yang masih dengan putus asa melahap dirinya sendiri. Zhou Yuan bertukar pandang dengan Yao Yao, dan tidak bisa menahan tawa. Zhao Zu sangat tidak beruntung. Dia awalnya bermaksud mengintimidasi dan menakut-nakuti mereka dengan kekuatannya, hanya untuk berakhir dengan kejam menamparkan wajahnya sendiri. Namun, Tuntun yang telah mengalahkannya sebelumnya, mengapa dia mengirim tatapan tajam ke Zhou Yuan ketika dia pergi? Zhou Yuan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Sepertinya Zhao Zu akan menyimpan dendam lagi padanya. Bab 485, Wilayah utara benua Shengzhou adalah tanah luas dengan keindahan tak tertandingi, dan dibanjiri energi alam. Orang sering mengatakan bahwa 60% berkas surga Changsuan dimonopoli oleh benua Shengzhou. Jika demikian, wilayah utara yang berkembang kemungkinan besar diberkati dengan 30% dari berkas surga Changsuan. Tanah yang indah ini dan 30% berkas surga Changsuan mendukung sekte utama, Istana Suci yang terkenal. Selama bertahun-tahun, Istana Suci hanyalah sekte biasa-biasa saja di benua Shengzhou yang luas. Selama era itu, sekte Changsuan masih merupakan keberadaan yang tak tersentuh di surga Changsuan. Tidak ada yang bisa menentukan kapan tepatnya, tetapi Istana Suci mulai tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam kurun waktu singkat 100 tahun, itu telah meningkat menjadi salah satu sekte terkuat di surga Changsuan. Itu juga selama periode ini bahwa penguasa surga Changsuan, Patriark Changsuan, diserang dan dibunuh oleh beberapa ahli misterius, membuat seluruh surga Changsuan dalam keadaan syok. Akibatnya, sekte nomor 1 di surga Changsuan mulai merosot, tidak lagi mampu mempertahankan gelarnya sebagai nomor 1. Istana Suci adalah entitas yang menggantikannya, bercita-cita menjadi sekte hegemon terkuat di surga Changsuan. Istana Suci menempati tanah utara benua Shengzhou,
menikmati 30% dari berkat surga Changsuan saat mereka memerintah lebih unggul dari yang lain. Hingga hari ini, Istana Suci mirip dengan matahari terbit raksasa di benua Shengzhou, dengan kekuatan yang dapat menyapu siapapun di tanah ini. Sehubungan dengan Istana Suci yang semakin kuat, bahkan 5 sekte tingkat hegemon lainnya merasakan sejumlah kewaspadaan. Ekstrim utara benua Shengzhou, itu salju dan es sepanjang tahun, tanah diselimuti salju putih murni, di tengah salju, batas yang sangat besar dan tampaknya tak berujung muncul dari tanah, menciptakan surga pegunungan yang rimbun dan sungai yang jernih. Gunung-gunung megah menjulang tinggi, burung bangau putih menari di udara, sementara air terjun berjatuhan seperti sungai keperakan, itu adalah pemandangan dari tanah abadi. Istana dan aula putih raksasa yang tak terhitung jumlahnya dibangun di tengah pegunungan dengan rapi dan teratur, memberikan perasaan aman yang ketat. Ini adalah lokasi sekte terkuat saat ini di surga Changsuan. Istana Suci, jauh di dalam Istana Suci berdiri sebuah istana megah di atas puncak raksasa. Pada saat ini, ada genangan darah yang tampaknya tak berdasar di dalam istana. Di seberang kolam ada tikar tempat beberapa sosok duduk, kehadiran yang tak terukur berdenyut dari tubuh mereka. Di tengah-tengah adalah seorang pria dengan rambut perak panjang yang menutupi bahunya. Pria itu memiliki senyum hangat, sementara pupilnya berwarna perak sama dengan rambutnya, membuatnya tampak agak misterius dan tak terduga. Pria berambut perak ini adalah penguasa Istana Suci, yang dikenal banyak orang sebagai penguasa Istana Shengyuan, dan salah satu hegemoni paling terkenal di surga Changsuan. Beberapa sosok duduk di sampingnya, dari kehadiran mereka jelas merupakan eselon atas Istana Suci, masing-masing individu dengan status luar biasa. Semua tatapan mereka terfokus pada genangan darah saat ini, gelembung naik dari kolam saat pusaran air dengan cepat mulai terbentuk, pada akhirnya, tubuh telanjang seorang pria perlahan bangkit dari dalam. Rune berwarna darah samar terlihat di tubuhnya, rune itu tampak bergoyang di dalam dagingnya, pemandangan yang agak aneh, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa rune darah ini menyerupai wajah bengkok yang menyeramkan. Aneh dan menakutkan, saat tatapan seseorang perlahan bergeser ke atas, wajah tampan yang dipahat muncul. Ini bukan wajah asing. Jika Zhou Yuan hadir, dia akan langsung mengenali orang ini, karena itu adalah musuh terbesarnya saat itu, Wu Huang. Namun, tubuh Wu Huang telah dibunuh oleh Zhou Yuan di Saint Remains Domain, dan hanya rohnya yang berhasil melarikan diri, tapi sekarang ternyata Wu Huang memiliki tubuh fisik lagi. Mata Wu Huang yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini, cahaya berwarna darah samar-samar melintas di dalamnya sebelum perlahan memudar. Dia berdiri di genangan darah, berlutut di depan kepala istana Shengyuan, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih banyak kepada kepala istana karena telah merekonstruksi tubuhku." Tuan istana berambut perak dan mata perak Shengyuan tersenyum sedikit saat dia menatap Wu Huang. Matanya memindai banyak rune darah aneh di tubuhnya saat dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk, tubuh asura darah ini sangat cocok denganmu." Wu Huang mengepalkan tangannya erat-erat, merasakan kekuatan luar biasa yang melonjak di dalam tubuhnya saat dia berkata, "Aku bisa merasakan kekuatan tubuh ini bahkan lebih besar dari kekuatanku sebelumnya." Kepala istana Shengyuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami menginvestasikan banyak sumber daya untuk membuat tubuh ini untukmu." Wu Huang menjilat bibirnya, kebiadaban muncul di matanya saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya dan bergumam, "Zhou Yuan, aku yakin kamu tidak pernah membayangkan ini. Jadi bagaimana jika kamu menghancurkan tubuh fisikku? Aku menjadi lebih kuat sekarang." Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membuatmu benar-benar merasakan bagaimana rasanya menghancurkan tubuhmu. Kebencian tak berujung mengalir di wajahnya. Tuan istana Shengyuan terkekeh dan berkata, "Zhou Yuan melakukannya dengan cukup baik untuk dirinya sendiri di sekte Changsuan. Saya pernah mendengar bahwa dia telah menjadi murid selempang ungu. Tapi sekarang kamu memiliki tubuh asura darah, kamu akan dapat melepaskan kekuatannya begitu roh dan tubuhmu telah menyatu dengan sempurna. Ketika saat itu tiba, membunuh Zhou Yuan dan membalaskan dendam dirimu sendiri tidak akan menjadi masalah sama sekali." Wu Huang dengan hormat menangkupkan tinjunya, "Terima kasih banyak telah membantu saya." Tuan istana Shengyuan tersenyum dan mengangguk, sebelum dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Wu Huang pergi. Wu Huang dengan hormat keluar dari ruangan, membuatnya terdiam sekali lagi. Seorang penatua berambut putih di samping kepala istana Shengyuan perlahan berkata, "Apakah layak bagi kepala istana untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu Wu Huang membuat tubuh asura darah?" Meskipun Wu Huang cukup berbakat,
Ada murid di istana suci kita yang dapat dengan mudah menandinginya. Menuangkan begitu banyak sumber daya padanya akan membuat murid lain mengeluh. Tuan Istana Seng Yuan terkekeh pelan, keluhan untuk yang tidak berdaya. Jika ada orang seperti itu di istana suci, keluarkan dia dari sekte. Matanya berputar sedalam malam saat dia melihat sosok Wu Huang yang pergi. Dia memegang berkah naga suci. Bukankah kita sudah menyelidiki masalah ini? Berkat naga suci di tubuhnya adalah milik Zhou Yuan, sedangkan Wu Huang hanyalah naga palsu, ucap salah satu eselon atas lainnya. Tuan Istana Seng Yuan tersenyum dan berkata, apa itu naga palsu? Selama dia membunuh dan melahap Zhou Yuan, dia secara alami akan menjadi naga sungguhan. Adapun Zhou Yuan, meskipun dia menyandang berkah naga suci, dia tampaknya tidak memiliki takdir naga suci. Jika tidak, berkahnya tidak akan dicuri saat dia dilahirkan. Tapi dia diakui cukup ulet untuk berpikir bahwa dia berhasil berjuang keluar dari keputusasaan seperti itu, dan bahkan merebut kembali setengah dari berkat naga suci Wu Huang. Sejujurnya, dia cukup mampu. Seorang penatua dengan bingung bertanya, apa gunanya naga suci ini memberkati istana suci kita? Mata Master Istana Seng Yuan sedikit menyipit, cahaya berkedip-kedip di dalam pupil peraknya saat dia perlahan berkata, berkat naga suci akan membantu kita menemukan stempel suci Changsuan yang disembunyikan oleh Patriark Changsuan. Sosok-sosok di aula tercengang. Stempel suci Changsuan adalah artefak ilahi yang lahir dari surga Changsuan yang dapat beresonansi dengan tanah. Sementara berkat naga suci juga lahir dari tanah ini, dan mereka yang memilikinya secara alami dianggap sebagai orang jenius yang dibanggakan di dunia ini. Kita hanya perlu menunggu sampai Wu Huang dewasa, bunuh Zhou Yuan dan melahap setengah dari berkahnya. Ketika saatnya tiba, aku akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memecahkan persembunyian Patriark Changsuan, dan menemukan stempel suci Changsuan. Adapun naga asli dan palsu ini, mereka tidak lagi penting bagiku. Mata perak Master Istana Seng Yuan menatap ke kolam darah. Warna darah tercermin di matanya saat senyum fanatik perlahan muncul dari sudut bibirnya. Ketika itu terjadi, aku akan menjadi penguasa surga tertinggi dari surga Changsuan, dan ras suci akan menguasai surga Changsuan sekali lagi. Bab 486, Perayaan Puncak Saint Genesis berlangsung selama 3 hari penuh. Namun, Zhou Yuan mengibarkan bendera putih pada hari kedua, dan bersembunyi di gua tempat tinggalnya. Dia telah mengalami beberapa pertempuran putus asa satu demi satu, dan lelah baik dalam tubuh maupun pikiran, jadi dia benar-benar tidak lagi memiliki energi untuk perayaan liar lainnya. Selain itu, usahanya untuk membuka segel puncak utama akan dimulai 3 hari kemudian, suatu hal yang tidak hanya memengaruhi masa depan seluruh puncak Saint Genesis, tetapi juga Saint Rune kedua yang sangat dia dambakan. Oleh karena itu, ia mengunci diri pada hari kedua untuk menyesuaikan kondisinya, guna memastikan performa puncaknya 3 hari kemudian. Tempat tinggal gua yang damai dan sejuk itu subur dengan tanaman hijau. Zhou Yuan baru saja menyelesaikan latihan hariannya, dan telah berganti menjadi satu set jubah yang nyaman dan longgar. Dia duduk di pavilion batu, dengan santai menyesap teh harum, sambil mengagumi pemandangan di depannya. Itu adalah pemandangan taman bunga, di mana ratusan bunga cantik bersaing untuk mendapatkan perhatian. Pada saat ini, seorang gadis langsing dan anggun dengan rambutnya ditarik ke belakang menjadi sanggul, sedang berkeliaran di taman sambil merawat banyak tanaman dengan tatapan penuh konsentrasi. Cahaya memercik dari atas, menyinari wajahnya yang sempurna. Cahaya membuat kulitnya bercahaya, sehingga mustahil bagi siapapun untuk berpaling. Adegan ini bahkan lebih mempesona dari 100 bunga yang indah. Di bawah tatapan kagum Zhou Yuan, Yao Yao menyelesaikan pemeriksaannya, sebelum meregangkan punggungnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Dia dengan santai berjalan keluar dari taman bunga, dan duduk di pavilion batu. Setelah menyadari bahwa tatapan Zhou Yuan masih tertuju padanya, matanya menjadi sedikit beku. Zhou Yuan segera tertawa canggung saat dia menarik pandangannya, dan buru-buru menuangkan secangkir teh untuk Yao Yao. Yao Yao mengabaikannya, dan malah mengambil surat dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Shen Taiyuan mengirim seseorang untuk menyampaikan ini saat kamu berlatih sebelumnya. Tampaknya ini menyangkut benua Changmang. Ekspresi Zhou Yuan sedikit gemetar saat mendengar ini. Dia sebelumnya telah diberitahu bahwa meskipun Sekte Changsuan tidak dapat secara langsung ikut campur, mereka akan membantunya mengamati situasi di benua Changmang. Dia dengan cepat merobek surat itu, sebelum membacanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuan menghela nafas lega saat dia melihat ke arah Yao Yao dan berkata, selama setahun terakhir,
Kekaisaran Wu besar telah mulai memperlambat kampanye mereka ke negara lain, dan jelas mengalihkan perhatian ke Kekaisaran Zhou besar. Tampaknya Raja Wu akhirnya mulai memperhatikan Kekaisaran Zhou besar yang pernah dia lupakan. Yao Yao berkata, "Kamu hampir membunuh Wu Huang, tentu saja dia tidak lagi berani mengabaikan Kekaisaran Zhou besar." Zhou Yuan mengangguk dan berkata, "Namun, Kekaisaran Wu besar masih berhati-hati. Mereka telah menyinggung cukup banyak kerajaan tingkat atas selama kampanye mereka sebelumnya, dan tidak berani mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Zhou besar sampai mereka benar-benar yakin." Tapi ini hanya soal waktu. Zhou Yuan menghela nafas panjang dan berlarut-larut saat ekspresinya berubah fokus. Tidak ada banyak waktu tersisa. Yao Yao perlahan berkata dengan nada peringatan dalam suaranya, "Tapi kamu tidak bisa terburu-buru. Kemajuanmu sudah sangat cepat, dan jika kamu mencoba untuk mempercepat, fondasi kerja kerasmu malah akan dihancurkan olehmu." Zhou Yuan mengangguk. Secara alami tidak mungkin dia begitu picik. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja dan tiba-tiba bertanya, "Seberapa kuat Chosen-nya Sekte Changsuan?" Yao Yao melirik, "Oh, mengalihkan pandanganmu ke Chosen begitu cepat setelah menjadi murid utama. Mereka adalah langkah selanjutnya." Zhou Yuan menyeringai, "Meskipun murid utama kuat, Chosen adalah tujuan akhir yang sebenarnya." Yao Yao menopang dagunya dengan satu tangan, membuat dirinya tampak malas saat dia berkata, "Sebaiknya kau tidak memikirkan Chosen untuk saat ini, bahkan Zhao Zu peringkat ke-10 jauh di luar kemampuanmu." "Sangat kuat?" tanya Zhou Yuan dengan suara skeptis. Kultivasi genesis Qi-nya saat ini berada di lapisan kelima, tetapi fondasinya sangat kuat, membuatnya tidak lebih lemah dari murid lapisan ke-8 biasa. Ketika kekuatan tubuh fisiknya ditambahkan ke dalam campuran, Zhou Yuan merasa bahwa dia mungkin bisa menandingi bahkan murid lapisan ke-9. Yao Yao perlahan berkata, "Kesenjangan antara lapisan ke-8 dan ke-9 adalah yang terbesar di tahap Alpha Origin. Berapa banyak bintang yang kamu miliki saat ini di dueling Qi-mu?" 4.000, jawab Zhou Yuan. "Untuk mencapai jumlah seperti itu di lapisan kelima, pondasi genesis Qi-mu memang luar biasa. Tapi apakah kamu tahu berapa banyak bintang yang dimiliki murid lapisan ke-9 biasa?" Dia melihat ke arah Zhou Yuan saat dia mengulurkan satu jari ramping. 10.000, hati Zhou Yuan bergetar sedikit. Agak terkejut, murid lapisan ke-8 biasa seharusnya hanya memiliki sekitar 4.000 bintang genesis Qi, tetapi lapisan ke-9 benar-benar mencapai 10.000. Ini tampaknya merupakan celah yang agak besar. Meskipun Zhao Zu berada di peringkat terakhir di antara Chosen, fakta bahwa dia mampu menjadi satu lebih dari bukti bakatnya yang luar biasa. Dengan demikian, fondasinya akan lebih kuat dari murid biasa, yang berarti dia juga akan memiliki lebih banyak bintang genesis Qi. Mata jernih Yao Yao memandang ke arah Zhou Yuan. "Itu sebabnya peluangmu melawan dia saat ini sangat tipis." Zhou Yuan tertawa canggung. Baru sekarang dia benar-benar mengerti mengapa Yao Yao menghentikannya melawan Zhao Zu sehari sebelumnya. Ternyata karena kesenjangan antara mereka. Yao Yao tanpa tergesa-gesa berkata, "Jangan remehkan Chosen dari Sekte Changsuan. Beberapa peringkat yang lebih tinggi jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa mereka tidak dapat melangkah ke tahap Divine Dueling setelah bertahun-tahun?" "Dari latihan, apa maksudmu?" Zhou Yuan sedikit terkejut. "Dari apa yang saya lihat, Chu Qing dan yang lainnya dapat memilih untuk memasuki kultivasi terpencil dan maju ke tahap kediaman ilahi kapan saja mereka mau. Mereka hanya tidak mau." "Tapi kenapa?" Zhou Yuan cukup bingung. "Karena mereka adalah individu-individu yang bangga yang menolak melakukan terobosan biasa." Yao Yao tertawa pelan. Sebelum dia melanjutkan, "Tetua Shen Taiyuan seharusnya menjadi orang yang memberitahumu ini setelah kamu mencapai lapisan ke-9, tapi aku bisa memberitahumu tentang itu sebelumnya. Tahap kediaman ilahi adalah evolusi dari kediaman Qi. Kediaman ilahi dapat berisi lebih banyak genesis Qi. Misalnya, jika kediaman Qi Anda saat ini mirip dengan sungai, kediaman ilahi akan menjadi laut. Apakah Anda ingat tingkat yang berbeda dari dueling Qi saat Anda membukanya? Divine Dueling secara alami sama. Tahap kediaman ilahi juga dikenal sebagai tahap kediaman ilahi 9 surga, tetapi biasanya disederhanakan menjadi 9 kediaman ilahi, karena ketika dueling Qi berevolusi, perubahan yang berbeda akan terjadi sesuai dengan fondasi genesis Qi seseorang. Ketika orang biasa mengalami terobosan, paling banyak 3 surga akan terbentuk di kediaman ilahi, yang disebut 3 kediaman ilahi. Fondasi yang lebih kuat, semakin banyak surga yang terbentuk selama terobosan, dengan maksimal 9. Chu Qing dan yang lainnya telah menolak untuk maju, karena mereka terus memperkuat fondasi mereka dengan harapan mengembangkan kediaman ilahi tingkat yang lebih tinggi.
Tujuan mereka kemungkinan di atas 6 kediaman ilahi kelas atas. Untuk target ini, mereka dengan sabar mengumpulkan Genesis Key selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, hal yang paling penting untuk dilakukan pada tahap Alpha Origin lapisan ke-9 adalah mengumpulkan lebih banyak Genesis Key dan memperkuat fondasi seseorang. Namun, ketika seseorang mencapai tingkat itu, fondasi seseorang sudah sangat kokoh dan padat, membuat penguatan lebih lanjut sama sulitnya dengan naik ke langit. Jadi, seseorang juga akan membutuhkan banyak keberuntungan. Ekspresi Zhou Yuan perlahan berubah serius. Sepertinya dia sangat meremehkan Chosens. Ternyata alasan mengapa mereka tidak dapat maju selama bertahun-tahun, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena mereka sengaja menekan terobosan. Setelah bertahun-tahun akumulasi, seberapa kokoh fondasi mereka sekarang? Apakah Dueling 9 ilahi sangat sulit untuk dicapai? Tanya Zhou Yuan dengan ragu-ragu. Yao Yao menyesap tehnya sedikit, sebelum dia dengan santai berkata, dalam sejarah Sekte Changsuan, tidak lebih dari 3 orang yang berhasil mencapai 9 kediaman ilahi, sementara Patriark Changsuan adalah yang pertama di antara mereka. Jadi apa yang harus dilakukan menurutmu? Susah, Zhou Yuan tersentak sedikit. Baru sekarang dia benar-benar merasakan kesulitan dari 9 dueling ilahi. Bahkan di sekte tua seperti itu, hanya 3 dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang mampu mencapai 9 kediaman ilahi. Tepatnya seberapa gila fondasi yang dibutuhkan seseorang pada tahap Alpha Origin untuk mencapai 9 dueling ilahi. Sepertinya dia masih memiliki cara untuk pergi ke tahap Alpha Origin. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menenangkan hatinya terlebih dahulu, dan bersiap untuk membuka segel puncak utama. Saat Yao Yao menatap Zhou Yuan yang sekarang diam-diam berpikir, sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa dia menjadi sedikit santai setelah memenangkan kursi ketua murid? Oleh karena itu, sudah waktunya untuk memberinya ketukan di kepala untuk membuatnya memahami kesenjangan antara dirinya dan Chosens. Baru setelah itu dia akan berlatih dengan tulus dengan pikiran jernih. Bab 487. Sementara seluruh sekte Changsuan masih berendam dalam sisa-sisa pemilihan murid utama, batas waktu 3 hari tiba dengan tenang. Pada hari ini, puncak Saint Genesis kembali semarak. Karena hari ini, Zhou Yuan akan mengambil tugas pertamanya sebagai kepala murid. Itu adalah misi terpenting untuk mendaki puncak utama puncak Saint Genesis, membuka segel dan membuka kembali gerbang utamanya. Membuka kembali gerbang utama puncak Saint Genesis adalah tujuan yang dibagikan semua orang selama bertahun-tahun. Generasi demi generasi para murid dan tetua telah berjuang untuk itu, hanya untuk berakhir dengan kegagalan setiap saat. Hanya dengan membuka kembali gerbang utama dan membuka segel puncak utama, puncak Saint Genesis akan benar-benar menjadi puncak ketujuh dari Sekte Changsuan. Mereka kemudian dapat dengan berani merekrut murid berbakat dan berkembang, bukannya menurun dari tahun ke tahun seperti sekarang. Selain itu, jika puncak Saint Genesis gagal lagi tahun ini, Master Sekte akan mengizinkan murid utama dari 6 puncak lainnya untuk berpartisipasi dalam upaya membuka segel puncak utama tahun depan. Jika murid sendiri gagal membuka kembali puncak utama dan malah harus bergantung pada puncak lainnya, bahkan setelah dibuka kembali, itu tidak akan menjadi kesempatan yang membahagiakan bagi 2 faksi puncak Saint Genesis. Oleh karena itu, mereka menaruh semua harapan mereka pada Zhou Yuan, berharap bahwa pembuat keajaiban muda itu sekali lagi akan mengejutkan semua orang. Jauh di dalam puncak Saint Genesis, alun-alun bobrok dari puncak utama berkabut yang megah menyambut hari tersibuk tahun ini. Praktis setiap murid puncak Saint Genesis berkumpul di sini hari ini. Para murid dari 3 faksi dibagi menjadi 2 kelompok di alun-alun. Murid-murid Sentai Yuan dan Lu Song jelas jauh lebih dekat karena perayaan liar selama beberapa hari terakhir, bahkan membuat obrolan ringan, sebelum mereka melemparkan tatapan bermusuhan yang sama ke arah mereka, di mana murid-murid Lu Hong berdiri dengan tatapan dingin. Suasana di sini jelas sangat suram. Kegagalan mereka dalam pemilihan murid utama telah jelas menempatkan mereka di bawah tekanan yang luar biasa. Murid-murid puncak Sword Comet juga menjadi sangat kritis terhadap mereka, sangat percaya bahwa ketidakgunaan mereka yang mengakibatkan kerugian besar puncak Sword Comet. Sebaliknya, para murid dari puncak lain memandang mereka dengan ejekan. Lagi pula, faksi Lu Hong sangat percaya diri ketika mereka awalnya dipindahkan ke puncak Saint Genesis, dan sangat yakin bahwa posisi kepala murid sudah ada di dalam tas. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan gagal pada akhirnya? Jika seseorang melihat ke belakang sekarang, kepercayaan awal dari faksi Lu Hong sekarang akan tampak seperti lelucon. Ekspresi Lu Hong agak badai saat pandangannya menyapu tempat itu,
sebelum berhenti pada sosok muda yang mirip dengan bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, saat ekspresi kebencian melintas di matanya. Aku akan membiarkan kalian bahagia untuk saat ini. Apakah kamu benar-benar percaya puncak utama akan begitu mudah, Zhou Yuan? Kamu mungkin menikmati sorakan sekarang, tetapi suara kekecewaan hanya akan lebih menyakitkan ketika kamu gagal. Di bagian paling depan dari dua faksi, Tetua Lu Song tersenyum ketika dia menatap Zhou Yuan dan berkata sambil menghela nafas, Zhou Yuan, dibuka atau tidaknya puncak Saint Genesis kita akan bergantung padamu. Kamu orang tua, sebaiknya kamu tidak menghancurkannya dengan harapanmu. Shen Taiyuan memelototi Tetua Lu Song, sebelum berkata kepada Zhou Yuan, lakukan yang terbaik, dan jangan membebani dirimu sendiri dengan tanggung jawab seperti itu. Meskipun masalah ini sangat penting, itu tidak boleh dipikul olehmu sendiri. Bagaimanapun juga, ada begitu banyak murid berbakat yang gagal sebelum ini, jadi tidak ada yang bisa dikatakan siapapun bahkan jika Anda tidak berhasil. Zhou Yuan merasakan perasaan hangat di hatinya saat mendengar kata-kata ini. Shen Taiyuan biasanya tampil sebagai orang tua yang tegas dan tidak fleksibel, tetapi tidak ada yang perlu dikritik tentang dia. Bahkan pada saat seperti itu, dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan Zhou Yuan, dan membuatnya merasa tidak terlalu tertekan. Ketika harapan seluruh puncak ditempatkan pada satu orang, tekanan yang dirasakan pasti akan seberat gunung. Jangan khawatir Guru Shen, saya akan memberikan segalanya seperti biasa. Zhou Yuan menangkupkan tinjunya, bahkan jika dia mengabaikan betapa pentingnya masalah ini bagi puncak Saint Genesis. Zhou Yuan telah mempersiapkan dan merencanakan waktu yang sangat lama untuk ini, dan tidak akan dengan mudah membiarkan dirinya gagal. Shen Taiyuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk pundak Zhou Yuan, matanya dipenuhi kebahagiaan. Murid ini telah memberinya banyak kejutan yang menyenangkan sejak bergabung setahun yang lalu, sementara juga memungkinkan dia untuk dengan bangga menunjukkan wajahnya lebih banyak lagi di sekte tersebut. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas awan Genesis Ki di langit di atas alun-alun. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa mereka adalah murid dari puncak lainnya. Di masa lalu, tidak banyak dari murid-murid ini yang datang untuk menonton, karena puncak Saint Genesis menurun terlalu banyak di sekte Changsuan, dan para murid dari puncak lain bahkan sering melupakan keberadaan puncak ketujuh ini. Namun, puncak Saint Genesis saat ini jelas agak berbeda dari sebelumnya. Karena kinerja Zhou Yuan dalam pemilihan murid utama, murid-murid lain tidak lagi berani meremehkan puncak Saint Genesis, yang hanya memiliki 3 faksi. Oleh karena itu, jumlah murid yang datang untuk menonton hari ini jauh lebih mengesankan dari biasanya. Bagaimanapun, Zhou Yuan saat ini adalah sosok yang cukup terkenal di sekte Changsuan, dan semua yang dia lakukan secara alami menarik perhatian orang lain. Semakin banyak murid yang datang, sebuah gong bergema di seluruh langit. Selanjutnya, semua murid melihat 6 teratai bercahaya turun dari langit saat aura yang luas menyebar, beriak ruang sekitarnya. Itu adalah Master Sekte King Yang dan 5 Master Puncak lainnya. Keenam hegemon ini akan muncul di sini setiap tahun ketika murid utama menantang puncak utama. Bagaimanapun, puncak Saint Genesis telah menjadi tempat di mana Patriark Changsuan sering mengunci diri dalam kultivasi terpencil. Saya ingin tahu apakah puncak Saint Genesis akan dibuka kembali tahun ini. Master Sekte King Yang menatap gunung berkabut raksasa sambil menghela nafas pelan. 5 lainnya terdiam saat mereka menatap puncak raksasa di depan mereka. Mereka masih ingat bahwa ketika Patriark Changsuan mendirikan sekte Changsuan sejak lama, hanya ada satu puncak, yaitu puncak ini yang masih berdiri di depan mata mereka. Semuanya pernah berkultivasi di sini, namun, karena berlalunya waktu, guru mereka, yang pernah mengajar dan memimpin mereka dengan teladan, kini telah meninggal, dan banyak perubahan telah terjadi di dunia sekitar mereka. Master Sekte King Yang dengan lembut merapikan lengan bajunya saat dia menarik emosinya, membuatnya tidak lagi terlihat, tatapannya yang dalam diarahkan ke alun-alun bobrok di bawah saat dia berkata, Zhou Yuan, kamu bisa mulai jika kamu siap. Setiap tatapan menyatu ke arah sosok muda saat ini. Di bawah banyak mata yang mengawasi, Zhou Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Master Sekte King Yang dan yang lainnya, sebelum perlahan berjalan ke depan. Di depan aula kuno yang besar berdiri Suan tua dengan pakaiannya yang sederhana. Memegang sapu bambunya, kilatan samar melintas di matanya yang keruh saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Apakah kamu percaya diri? Tanya Suan tua dengan suaranya yang serak. Zhou Yuan terkekeh. Sebelum dia menjawab dengan ekspresi tenang, tidak ada yang namanya kepercayaan mutlak, tapi aku tidak akan takut atau mundur dalam menghadapi kesulitan apapun. Suan tua mengangguk.
Dia menatap Zhou Yuan untuk terakhir kalinya, sebelum tiba-tiba mengayunkan sapu tangannya. Angin tiba-tiba naik, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan celah yang terbuka dengan lembut di kabut yang menutupi puncak utama sepanjang tahun. Di dalam celah, seseorang hampir tidak bisa melihat jalur gunung tua. Namun, ruang juga tampak berputar dan terdistorsi di dalam. Suan tua perlahan berkata, "Pergi, ikuti jalan ini." Zhou Yuan menatap jalan pegunungan kuno di dalam kabut, saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Pada akhirnya, semua keraguan menghilang dari matanya, digantikan oleh cahaya tekad yang kuat. Dia datang ke Sekte Changsuan dan menjalani latihan keras selama setahun. Bukankah semuanya untuk saat ini? Oleh karena itu, dia tidak akan mundur tidak peduli tantangan apa yang menunggunya di jalan ini. Di tengah tatapan yang tak terhitung banyaknya, sosok Zhou Yuan perlahan berjalan maju dan melangkah ke dalam kabut. Saat kakinya mendarat di jalur gunung tua, kabut melonjak ke arahnya, menghalangi pandangan semua orang. Bab 488, Pengadilan Gunung. Saat mereka menyaksikan sosok Zhou Yuan menghilang ke dalam kabut tinggi di langit, Master Sekte King yang menghela nafas dan berkata, "Uji coba gunung itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi, sementara dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu ujian seperti apa yang akan dia hadapi." Dulu ketika guru masih mengendalikan Sekte Changsuan, murid manapun yang berhasil melewati ujian gunung akan dapat naik ke puncak, dan menerima bimbingan darinya. Namun, jarang ada murid yang berhasil bahkan di zaman keemasan kita. "Aku ingin tahu bagaimana nasib Zhou Yuan." Di sampingnya, lelaki tua Bai Mei membelai alisnya yang panjang sambil berkata, "Karena lokasinya di dalam segel yang ditempatkan oleh guru, bahkan kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Sepertinya kita hanya bisa menunggu lonceng Suan berbunyi." Lonceng Suan dapat berbunyi 9 kali, dan 6 lonceng menandakan bahwa peserta telah lulus. Patriark Changsuan telah menempatkan lonceng kuno di puncak utama. Itu akan berdering ketika penantang gunung selesai, dan memberikan penilaian kepada peserta. Evaluasi terbaik tentu saja 9 lonceng. Namun, seseorang akan mempertimbangkan untuk lulus selama mencapai 6 lonceng. Meski begitu, generasi demi generasi murid utama telah gagal mencapai lonceng ke-6. Yang terbaik adalah 5 lonceng, yang merupakan hasil yang sangat disesalkan. Master Puncak Teratai Salju Lianyi berkata dengan senyum lebar, "Si kecil tampaknya cukup lincah, dan dia mungkin bisa mencapai 6 lonceng." Dia melirik Master Puncak Ling Jun saat dia berbicara, yang telah diam sejak awal. Dia jelas merasa tidak enak selama beberapa hari terakhir, karena sumber daya kultivasi puncak Sword Comet kelima sudah mulai diserahkan. Ini adalah kerugian yang luar biasa bagi puncak Sword Comet. Master Puncak Ling Jun dengan acuh tak acuh berkata, 6 cincin lonceng Suan, tidak banyak yang mencapainya bahkan di zaman kita. Maknanya jelas, dia tidak percaya Zhou Yuan akan mampu mencapainya. "Bukankah kamu menyanyikan lagu yang sama sebelum pemilihan murid utama?" tanya Master Puncak Lianyi saat bibirnya melengkung. Mata Master Puncak Ling Jun berubah sedikit beku saat dia mendengus dingin. "Kita akan menunggu dan melihat." Zhou Yuan merasakan dunia sekitar mulai berubah begitu dia melangkah ke dalam kabut. Sepersekian detik kemudian, dia mendapati dirinya berdiri di bawah jalan gunung tua. Di kedua sisi jalan ada kabut tebal yang tidak bisa ditembus. Jalan batu yang panjang mencapai ke atas seperti naga batu, akhirnya menghilang ke dalam kabut. Ketika dia berdiri sendirian di ujung jalan, Zhou Yuan terlihat sangat-sangat kecil. "Apakah ini percobaan gunung?" gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri saat dia menatap jalan setapak. Uji coba gunung penuh dengan bahaya yang tak terduga. Berhati-hatilah. Saat Zhou Yuan sedang mengamati jalur gunung tua, suara tanpa emosi tiba-tiba bergema. Zhou Yuan berkedip beberapa kali. Suara ini sepertinya sedikit familiar. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersentak kaget. Bukankah ini suara Suan tua? Namun, itu tidak terdengar setua biasanya. Apakah Suan tua yang meninggalkan suara ini ketika uji coba gunung dibangun? Zhou Yuan diam-diam terkekeh di dalam, membuang pikiran-pikiran ini saat dia bersiap untuk melangkah maju. "Ingat apa yang kamu katakan sebelumnya." Namun, saat dia hendak mengangkat kakinya, gumaman lembut sepertinya masuk ke telinganya. Zhou Yuan sedikit terkejut, ini adalah suara Suan tua. Dia berkedip, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Suan tua kemungkinan telah mengirimkannya secara rahasia. Namun, apa yang dia maksud? Zhou Yuan merenungkan ini sejenak, sebelum menyisihkannya untuk sementara waktu. Dia mengumpulkan ketenangannya saat pandangannya menyapu, tetapi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa.
Jalur gunung di depannya sepertinya tidak lain hanyalah biasa. Tetapi Zhou Yuan tahu bahwa ini tidak mungkin. Jika tidak, banyak kepala murid puncak Saint Genesis sebelumnya tidak akan gagal untuk membukanya kembali. Dia bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Pada akhirnya, dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, waspada sepenuhnya. Sebuah kaki mendarat di tangga batu, tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah ragu sejenak, Zhou Yuan terus maju. Namun, hanya ada keheningan di sekelilingnya setelah beberapa puluh langkah, tidak ada aktivitas sama sekali. Apakah uji coba gunung rusak? Gumam Zhou Yuan dengan bingung. Namun, begitu suaranya terdengar, kesua mata Zhou Yuan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini dia memang merasa ada yang tidak beres. Tapi kesalahannya bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan bintang Genesis Ki di dwelling Ki-nya agak redup, seolah-olah beberapa Genesis Ki telah menghilang secara diam-diam. Itu tidak dikonsumsi atau habis, tetapi seolah-olah beberapa entitas tak dikenal telah melahapnya, menyebabkannya hilang selamanya. Apa yang sedang terjadi? Syok bergemuruh di hati Zhou Yuan. Ekspresinya berfluktuasi dengan cepat saat dia menatap jalan batu tua yang sangat sepi di depannya. Dia sekarang membuatnya merasakan keanehan yang membuat jantung berdebar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap jalan setapak yang berkelok-kelok ke dalam kabut. Mungkinkah, apakah saya harus mencapai akhir sebelum Genesis Ki saya menghilang? Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikirannya. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam. Ragu-ragu di sini tidak ada gunanya. Dia harus terlebih dahulu mencari tahu tes macam apa yang diberikan percobaan gunung ini kepadanya. Setelah membuat keputusannya, Zhou Yuan membuang keraguannya dan dengan berani melangkah maju selangkah demi selangkah di jalan batu yang panjang. Dengan setiap langkah yang dia lewati, Zhou Yuan dapat dengan jelas merasakan bintang demi bintang yang bersinar di dwelling Ki-nya redup satu demi satu, sebelum akhirnya menghilang menjadi kehampaan. Menghilang? Bukan menghabiskan, Genesis Ki yang menyebar dari tubuhnya melemah sedikit demi sedikit. Ekspresi Zhou Yuan kaku seperti air, mengepalkan tangannya dengan erat, sambil merasakan campuran emosi negatif di dalamnya. Tidak ada yang bisa tenang, sementara tak berdaya merasakan Genesis Ki dalam tubuh seseorang menghilang secara aneh. Lagi pula, setiap tetes adalah buah dari usahanya. Saat Genesis Ki-nya menghilang sedikit demi sedikit, kecepatan Zhou Yuan tumbuh semakin cepat. Hampir sebatang dupa waktu kemudian, warna pucat sudah muncul di wajah Zhou Yuan. Lebih dari setengah dari 4.000 bintang di dwelling Ki-nya telah menghilang. Dalam situasi yang aneh seperti itu, siapapun dengan kekuatan mental yang lebih rendah akan kehilangan dirinya karena panik dan ketakutan. Zhou Yuan menghirup udara dalam-dalam. Reputasi uji coba gunung memang layak, itu adalah ujian yang sangat aneh. 100 bintang lagi, Zhou Yuan mengerutkan bibirnya. Pandangan yang tak terbaca di matanya saat dia menatap jalan berliku yang mencapai kabut. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan dia merasa hatinya mulai bergetar saat ini. Dia tidak yakin apakah dia bisa mencapai akhir sebelum semua Genesis Ki-nya menghilang. Selain itu, kekhawatiran terbesarnya adalah, bahkan jika dia berhasil berjalan sampai akhir, apakah itu akan berakhir? Dalam menghadapi cobaan gunung yang sangat aneh ini, kegelisahan mulai muncul di hati Zhou Yuan. Bab 489 Jalan gunung yang berkelok-kelok seperti naga batu berbaring sendirian di tanah berkabut ini, kabut tebal berputar-putar di sekitarnya, mustahil untuk dilihat, membuat segalanya tampak aneh dan misterius. Saat ini, sesosok tubuh perlahan mendaki jalan gunung yang panjang. Sosok ini secara alami milik Zhou Yuan. Wajahnya saat ini pucat pasi. Hampir tanpa darah, Genesis Ki di sekelilingnya telah menjadi sangat lemah. Karena awalnya 4.000 bintang Genesis Ki yang bersinar terang di dwelling Ki-nya sekarang dikurangi menjadi sisa 300. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun untuk mengembangkan Genesis Ki-nya kini telah menghilang secara aneh. Jika seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi pada saat ini, situasi seperti itu akan sangat menakutkan. Orang lain dengan hati dan pikiran yang kurang mantap pasti sudah lama runtuh, tidak bisa maju. Namun, Zhou Yuan tidak berhenti. Dia dengan erat menggertakkan giginya, tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju ke depan. Dia sudah sejauh ini, bukankah dia akan menderita sia-sia jika dia menyerah kembali sekarang? Akankah 300 bintang Genesis Ki bertahan sampai akhir? Bibir Zhou Yuan mengerucut erat. Tidak peduli apa, sesuatu harus berubah ketika bagian terakhir dari Genesis Ki hilang. Dengan pemikiran seperti itu, Zhou Yuan melangkah maju sekali lagi. Langkah demi langkah berlalu di bawah kakinya. Bintang demi bintang di dwelling Ki-nya mulai menghilang dengan cepat.
Setengah dupa waktu kemudian, 300 bintang terakhir hampir semuanya hilang. Kaki Zhou Yuan berhenti di tangga batu. Ekspresinya berfluktuasi tak tentu, bintang terakhir di dueling Qi-nya mulai redup perlahan pada saat ini, sebelum benar-benar memudar. Semua genesis Qi-nya hilang saat ini juga. Pada saat ini, perasaan tidak berdaya yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya, ketidakberdayaan yang sudah lama tidak dirasakan Zhou Yuan. Dulu ketika dia tidak mampu membuka meridian-meridian ke-8-nya, ini adalah perasaan yang sama yang memenuhi tubuhnya. Kekuatan yang telah dia peroleh dengan kerja keras selama bertahun-tahun telah memudar terlupakan pada saat ini. Zhou Yuan menutup matanya, dan menarik napas dalam-dalam, sebelum membukanya saat dia berbalik untuk menatap jalan panjang di belakangnya. Dia terdiam sesaat, saat gagasan tertentu mengalir melalui dirinya. Jika dia kembali ke jalan itu, semua genesis Qi-nya akan kembali padanya. Namun, itu juga berarti dia akan gagal dalam ujian gunung. Mungkin, dia harus terus maju. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat jalan. Masih tidak dapat menemukan jejak di mana itu berakhir. Dia tidak lagi memiliki genesis Qi, yang juga menyebabkan kekuatan di tubuh fisiknya mulai melemah. Jika dia melanjutkan, dia pasti harus menanggung beban yang semakin bertambah. Akankah genesis Qi-nya akhirnya kembali? Itu adalah pertanyaan yang tidak mampu dia jawab. Jadi pilihan apa yang akan dia buat? Zhou Yuan berdiri diam untuk waktu yang lama, saat keraguan di matanya perlahan memudar. Apakah penting, apakah ini asli atau palsu? Saya tidak menyerah bahkan ketika saya tidak dapat membuka meridian-meridian ke-8 saya. Bahkan jika saya kehilangan genesis Qi saya selalu dapat mengolahnya kembali. Paling tidak, saya masih memiliki kemampuan untuk berkultivasi. Bukankah aku berhasil menunggu cahaya bahkan ketika aku tersesat saat itu? Apa perbandingannya? Tatapan tegas muncul di mata Zhou Yuan. Selanjutnya, dia mengangkat kakinya yang sekarang berat sekali lagi tanpa ragu sedikit pun, dan dengan kuat meletakkannya di langkah berikutnya. Bahkan tanpa genesis Qi, tidak mungkin dia menyerah. Apa yang dibutuhkan di jalan kultivasi adalah keberanian untuk maju terus. Jika seseorang terus-menerus takut pada hal-hal sekecil apapun, akan sangat sulit untuk berhasil di jalan ini. Hati seseorang harus teguh dan tak tergoyahkan, sebelum seseorang dapat mencapai kesuksesan. Sosok Zhou Yuan perlahan mulai mendaki jalur gunung. Meskipun setiap langkah sulit dan berat, setiap langkah semakin jelas, tidak lagi mengandung keraguan atau ketakutan sebelumnya. Di tempat mereka, ada tekad yang tak tergoyahkan. Kakinya diangkat berkali-kali, meski setiap gerakan terasa seberat gunung. Sementara Zhou Yuan berjuang selangkah demi selangkah, dia tidak melihat sinar cahaya menyilaukan yang tiba-tiba keluar dari jalur batu kuno di belakangnya. Langkah demi langkah mulai memudar, berubah menjadi untaian cahaya yang naik ke langit. Cahaya keemasan menari-nari di udara di belakangnya, sebelum melesat menuju sosok yang perlahan memanjat, dan mengalir ke tubuhnya. Tubuh Zhou Yuan tersentak hebat, dia akhirnya merasakan sesuatu dan menyentakkan kepalanya, dan melihat cahaya keemasan menari di udara seperti burung yang melesat menembus hutan saat cahaya itu masuk ke tubuhnya. Bintang genesis Qi yang awalnya menghilang dari dueling Qi-nya mulai muncul satu demi satu, memancarkan cahaya yang bersinar. Genesis Qi yang kuat memenuhi tubuhnya sekali lagi. Perasaan berkuasa akhirnya kembali, wajah Zhou Yuan bersinar cerah. Senyum lega muncul seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia akhirnya mengerti, ujian gunung telah menguji hatinya. Orang biasa pasti akan merasa panik dan takut setelah kehilangan semua usaha mereka mendapatkan genesis Qi, sesuatu yang bahkan tidak terkecuali Zhou Yuan. Namun, apa yang akan dilakukan seseorang dalam situasi seperti itu? Akankah seseorang menyerah untuk maju, dan menjadi berhati-hati dan konservatif? Atau akankah seseorang terus maju dengan berani? Genesis Qi bukanlah faktor terpenting untuk menjadi benar-benar kuat, tetapi hati yang gigih dan tak tergoyahkan, karena ketika seseorang memilikinya, dia secara alami akan selalu kembali. Meskipun hilangnya genesis Qi-nya singkat, itu adalah bentuk pelatihan yang telah terukir dalam hatinya. Zhou Yuan menutup matanya saat jalan batu panjang di belakangnya perlahan menghilang. Cahaya keemasan menari dengan anggun di udara saat mengalir ke tubuhnya, hanya secara bertahap berhenti setelah beberapa waktu. Ketika semua cahaya keemasan memasuki tubuhnya, Zhou Yuan mengalihkan inderanya sejenak, saat matanya tiba-tiba terbuka, mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Pada saat ini, jumlah bintang genesis Qi yang mempesona di dueling Qi-nya telah melonjak menjadi 5.000. Selain itu, setiap bintang bersinar terang dan stabil, tidak ada tanda bahwa mereka terbentuk dengan tergesa-gesa.
Kultivasi Genesis Ki-nya telah menumbuhkan 1000 bintang dalam waktu sesingkat itu. Ini pada dasarnya setara dengan pelatihan berbulan-bulan untuk Zhou Yuan. Itu jelas hadiah untuk lulus ujian. Senyum yang menggantung dari sudut mulut Zhou Yuan melebar secara substansial. Penderitaan dan ketakutan yang dia alami sebelumnya tidak sia-sia. Kabut di sekelilingnya mulai beriak saat suara milik Xuan Tua bergema sekali lagi. Pertama dari 3 percobaan, lulus. Saat suara ini terdengar, Zhou Yuan melihat jalan batu panjang di bawah kakinya mulai memudar saat dunia di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Dia tidak panik saat dia berdiri di sana, menunggu perubahan selesai. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, dan mengamati dunia yang bengkok di sekelilingnya. Jadi ini baru percobaan pertama, itu pasti sangat aneh dan berbahaya, dan tidak mengherankan jika begitu banyak murid utama yang gagal. Namun, jika percobaan pertama sudah sangat sulit, apa yang harus dia lakukan dengan 2 percobaan berikutnya? Sementara dalam keadaan fokus dan waspada ini, pemandangan yang berubah-ubah di sekelilingnya akhirnya berhenti bergerak, namun perubahan besar lainnya telah terjadi pada dunia di sekitarnya. Bab 490, ketika fokus kembali ke Zhou Yuan, perubahan besar telah terjadi di sekelilingnya. Jalur pegunungan yang berkabut telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah gurun kuning yang tak berujung. Dia saat ini berdiri di atas bukit pasir, sementara panas berdesir di sekelilingnya, bahkan membuat Genesis Ki di sekitarnya tampak agak tidak stabil. Matahari keemasan menyala tinggi di langit, untayan demi untayan sinar keemasannya mengalir ke tanah. Apakah ini percobaan kedua? Gumam Zhou Yuan sambil menatap gurun kuning. Aku ingin tahu apa ujiannya kali ini. Sementara Zhou Yuan sedang berpikir keras, sinar matahari keemasan dari langit mendarat di tubuhnya. Namun, tidak ada perubahan yang bisa dirasakan pada tubuh fisiknya atau Genesis Ki. Bukan tubuh atau Genesis Ki. Kemudian, mata Zhou Yuan sedikit menyipit sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia merasakan rasa sakit yang membakar dari roh di antara alisnya, seolah-olah itu diletakkan di atas kompor yang terbakar. Uji coba roh, Zhou Yuan dengan cepat duduk, dan membentuk segel dengan tangannya. Genesis Ki melonjak keluar, menciptakan lapisan pelindung di sekeliling tubuhnya dalam upaya untuk bertahan dari sinar matahari keemasan. Namun, itu jelas tidak efektif. Sinar matahari keemasan benar-benar mengabaikan pertahanan Genesis Ki-nya, dengan mudah menembus tubuhnya untuk menyinari rohnya. Zhou Yuan membubarkan Genesis Ki, dan mulai fokus pada rohnya, mendesaknya untuk bangkit dari antara alisnya dan melayang di udara di atas. Roh Zhou Yuan telah melangkah ke tahap pertengahan jasmani, dan tidak terlihat berbeda darinya, meskipun itu menimbulkan perasaan berkabut seolah-olah tidak memiliki bentuk yang kokoh. Rohnya duduk di udara, terkonsentrasi penuh saat melepaskan kekuatan roh untuk melindungi dirinya sendiri. Sinar matahari keemasan terus-menerus turun, tampaknya semakin panas seiring berjalannya waktu, sementara rasa sakit yang membakar yang dirasakan oleh roh Zhou Yuan perlahan meningkat. Ini berlanjut sampai permukaan rohnya mulai beriak. Ekspresi Zhou Yuan sangat serius. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika rohnya mencapai batasnya, itu mungkin bisa dihancurkan, meninggalkan tubuh fisiknya menjadi kosong. Sementara dia juga akan menghilang dari dunia ini. Karena uji coba sebelumnya, Zhou Yuan tahu bahwa uji coba ini penuh dengan bahaya, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Matahari keemasan di langit tampaknya perlahan menyusut. Zhou Yuan dengan hati-hati mengamati perubahan di sekitarnya, sementara dia menahan rasa sakit yang membakar, dan dia baru saja menemukan bahwa matahari keemasan secara bertahap menyusut. Apakah ini ujian? Apakah aku bisa bertahan sampai matahari keemasan menyusut dan akhirnya menghilang? Zhou Yuan berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Karena itu masalahnya, dia hanya harus bertahan dengan keras kepala sampai semuanya berakhir. Lingkaran cahaya tak terlihat berdenyut di sekitar roh Zhou Yuan. Lingkaran cahaya ini dibuat dari kekuatan rohnya, dan terus menghilang saat berbenturan dengan sinar matahari keemasan. Namun, saat dia memutuskan untuk bertahan melalui rasa sakit, dia tiba-tiba merasakan getaran hebat dari rohnya. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yuan segera waspada. Apakah rohnya telah mencapai batasnya begitu cepat? Bagaimana mungkin? Itu pada tahap pertengahan korporeal. Zhou Yuan buru-buru berkonsentrasi, dan dengan cepat merasakan cahaya misterius berkelap-kelip di antara alis rohnya, saat suara tak terbatas mulai muncul. Suara yang mirip dengan batu gerindra, sebuah tanda muncul di antara alis rohnya, berbentuk persis seperti batu gerindra dewa. Ini adalah tanda batu gerindra Master Chang Yuan yang ditinggalkan untukku.
Keberadaan tanda inilah yang memungkinkan Zhou Yuan untuk berlatih metode visualisasi batu gerindra Primal Chaos Divine. Tapi Zhou Yuan belum mengaktifkannya, jadi mengapa tiba-tiba muncul? Tanda batu gerindra ilahi mulai bergetar saat lingkaran cahaya meletus. Lingkaran menyapu keluar, meniup pasir saat sekeliling mulai berubah dengan cepat. Gurun menghilang, digantikan oleh langit berbintang yang tak berujung. Namun, matahari emas raksasa masih tergantung tinggi di langit, memancarkan sinar keemasannya. Roh Zhou Yuan berdiri di langit berbintang, saat suara keras bergema dari kegelapan di belakangnya. Selanjutnya, bayangan tak berujung menjulang di seluruh ruang, sebagai batu gerindra ilahi kekacauan primal perlahan-lahan muncul bersama dengan tekanan tak terbatas. Namun, batu asa itu tidak menuju ke arah Zhou Yuan, melainkan matahari emas raksasa. Seolah-olah seekor naga raksasa telah menemukan binatang buas liar yang telah memasuki wilayahnya, dan melanjutkan untuk memusnahkan pelanggar. Zhou Yuan sedikit terdiam saat dia dengan canggung menggaruk kepalanya. Matahari kemasan tampaknya telah membuat marah tanda batu gerindra dewa. Batu gerindra ilahi Primal Chaos perlahan berputar melintasi langit berbintang, saat masanya yang tak terbatas turun ke matahari kemasan. Matahari kemasan tampaknya merasakan bahwa ia sedang ditantang, menyebabkan sinar kemasannya yang menyebar tiba-tiba melonjak intensitasnya, berubah menjadi jubah api kemasan di sekelilingnya yang mulai membakar batu gerindra yang mendekat. Roh Zhou Yuan bisa merasakan sensasi berbahaya dari api emas. Namun, batu gerindra dewa Primal Chaos tidak sedikit pun terkesan. Itu melanjutkan gerakan penghancurannya yang lambat tapi tak terbendung, membiarkan api emas menyala sesuka hati. Gerindra raksasa yang tak tergoyahkan itu berbalik, memadamkan setiap gumpalan api emas terakhir. Rahang Zhou Yuan menggantung dari mulutnya, tanda batu gerindra dewa benar-benar sesuatu. Dan untuk berpikir bahwa bahkan matahari keemasan dari percobaan ini tidak dapat menghentikannya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh guru Chang Xuan saat itu. Batu gerindra perlahan berguling melintasi langit, tiba di depan matahari keemasan raksasa. Saat batu gerindra dewa berputar, kedua entitas aneh itu bertabrakan dengan ganas. Gelombang kejut dengan keras berdesir melalui jalinan ruang, menyebabkan seluruh langit tampak seolah-olah akan hancur. Cahaya matahari keemasan semakin redup dan redup, jelas tidak mampu menahan kekuatan penghancuran dari batu gerindra ilahi. Pada akhirnya, kedua entitas tampak bergidik sesaat, sebelum batu asah terdorong dan matahari keemasan hancur berkeping-keping. Langit berbintang dan batu gerindra dewa mulai memudar, saat gurun muncul kembali di sekitar Zhou Yuan. Zhou Yuan dengan bingung menatap ke langit, di mana sisa-sisa matahari keemasan yang hancur melayang, tidak lagi dapat memancarkan sinar keemasannya yang terik. Dia menggaruk kepalanya, sedikit keluar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini dianggap lulus? Ujian ini seharusnya menjadi ujian kegigihan roh, tetapi bahkan Zhou Yuan sendiri tidak akan membayangkan bahwa tanda batu gerindra dewa dalam rohnya akan begitu mudah tersinggung dan kejam. Tampaknya ditarik keluar oleh kehadiran matahari kemasan, dan menghancurkannya berkeping-keping dengan cara yang menjengkelkan. Dengan hilangnya matahari kemasan, apakah dia dapat melanjutkan ujian? Zhou Yuan menatap langit yang kosong, merasa agak bingung untuk sesaat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a